Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil qadri ajmain sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala nabiyyina wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa Allahumma taqabbal minna salatana wa qina sujudana wa khusyu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rahmanur Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman warzuqna amalan warzuqna amalan warzuqna ilman ya Rahmanur Rahim ya Arhamar Rahimin. Amin. Sebelumnya mari kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita mungkin yang terhalang untuk datang ke masjid karena memang musimnya lagi flu ya, musim flu ini banyak sakit ya, flu dan juga mungkin yang tidak bisa ikut kajian karena tidak fokus. Kalau lagi flu itu tidak fokus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan segera mereka kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana shifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman. Amin. Kita akan lanjutkan kajian hadis kita ya. Hadis yang ke-133 ini tentang meminta fatwa di masjid ya. Jadi dibolehkan seseorang meminta fatwa di masjid. Ya, kenapa Imam Bukhari menamakan hadis ini judulnya seperti itu? Karena para sahabat itu senantiasa banyak bertanya kepada Rasul itu di masjid. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, ini putranya Umar bin Khattab, bahwa ada seorang laki-laki suatu hari berdiri di masjid dan mengatakan, ya Rasulullah, min aina ta'muruna an nuhilla. Orang ini bertanya kepada Rasul, dari mana kita ihram? Jadi kalau kita haji atau umrah kan diantara rukun syarat haji itu adalah berihram dari miqat. Karena yang membedakan haji dengan yang lainnya itu miqat. Ada dua. Kalau haji itu miqatnya dua, kalau umrah itu miqatnya satu. Kalau haji miqatnya dua, miqat zamani dengan miqat makani. Miqat zamani adalah miqat batas-batas waktu yang dibolehkan orang berhaji, dan itu 3 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, ada Syawal itu apa? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu waktu-waktu orang boleh pergi. Di luar itu tidak sah hajinya. Nah, kalau miqat makaninya maka akan kita jelaskan sekarang. Adapun umrah, maka umrah itu punya miqat makani seperti miqat haji, tempat-tempat batasnya. Tetapi umrah tidak punya miqat zamani, dia bebas kapanpun dilakukan. Itu yang membedakan haji dengan umrah dalam bab miqat. Orang itu bertanya, Rasulullah, dari mana kita berihram? Ya, miqat di mana? Rasul menjawab, yuhilu ahlul madinati min Dzul Hulaifah. Orang Madinah miqatnya dari Zulhulaifah. Wa yuhilu ahlu Syami minal Juhfah. Orang yang datang dari arah Syam ya. Syam itu 3 negara, Palestina, Syria, Lubnan, Lebanon. Syria, Palestina, Lebanon itulah Syam, negara Syam. Rasul pernah bersabda, al khairu fi Syam, al khairu fi Syam. Kebaikan itu ada di negeri Syam. Keberkahan itu ada di negeri Syam. Dan nanti di akhir zaman itu Syam itulah tempat yang disebut dengan tempat yang terbaik ya, negeri Syam, ahlu Syam. Nah, kemudian wa yuhillu ahlu Najd min Qarn. Oh iya, Rasul juga bersabda, al fitnatu minasyarqi. Fitnah itu petaka, huru-hara, bahaya dan juga yang sebagainya berasal dari timur. Jadi kalau keberkahan dan
keselamatan itu dari Syam dan Yaman, ya, al khairu fil Yaman, berkah itu dari Yaman, berkah itu dari Syam, keselamatan itu dari Yaman, keselamatan dari Syam. Tapi fitnah dan huru hara minasyak dari timur. Nah, dari timur Saudi berarti Irak, ya, daerah Irak. Dan itu terbukti ketika pemerintahan Utsman, pemberontakan itu dari Irak. 10.000 orang memberontak kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan sampai beliau terbunuh syahid. Dan juga masa-masa setelahnya itu senantiasa huru hara pemberontakan fitnah itu dari sana, dari daerah Irak. Dan keberkahan keselamatan itu dari sana. Bahkan Rasul bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam, ya Allah, berkahilah negeri Yaman. Syria, Lebanon, dan Palestina. Jadi bukan pengertian dari Indonesia, dari India gitu, timur itu. Timur itu kalau dari arah Saudi itu Irak. Ya, timur itu ya. Jadi bukan ke Asia Timur atau ke Asia Bukan, ya, Irak. Ya. Kalau Syam sama Yaman itu tempat dagangnya. Yang Yaman itu tempat dagangnya orang Arab ketika musim dingin. Dan Syam itu tempat dagangnya orang Arab ketika musim panas. Jadi berangkat ke Syam itu karena supaya tidak terlalu panas, di sana kan lagi musim yang bagus. Ke Yaman itu pada musim yang bagus juga. Jadi pas ketika tidak lagi ekstrimnya musim itu mereka mengambil barang ke daerah sana. Ila fi Quraisy ila bimri hatasyitai wasai. Itu yang memulai tradisi berdagang di kalangan bangsa Quraisy itu, kalau dalam ayat itu, dalam tafsirnya itu dimulai dari Hashim, buyutnya Rasulullah SAW. Ada tradisi berjualan kalau musim panas ke Yaman, kalau musim dingin, kalau musim panas ke Syam, kalau musim dingin ke Yaman. Itu tradisi akhirnya diikuti turun-temurun oleh orang-orang Quraisy. Adapun orang yang pertama kali memulai tradisi pemujaan berhala itu dimulai dari Amr bin Luhai. Amr bin Luhai itu sesepuh Quraisy, tetua, ya, orang yang paling dituakan di antara Quraisy, yang paling soleh, yang paling alim, yang paling dihormati, diagungkan dan diikuti. Itu namanya Amr bin Luhai. Ketika dia pergi berkunjung ke daerah Syam, itu mendapati orang-orang Syam sedang sedang duduk melingkar, di tengahnya ada berhala. Berhala itu namanya adalah Manat, ya. Manat. Kemudian yang paling besar itu Hubal, ya, berhala Hubal. Dibawalah berhala itu ke Ka'bah oleh dia, dari Syam itu dibawa ke Ka'bah. Kemudian orang-orang akhirnya menyembah dia, si Hubal. Makanya dia orang yang paling tanggung jawab, orang yang paling besar dosanya, paling bertanggung jawab memindahkan agama Quraisy yang awalnya agama Ibrahim tauhid menjadi agama berhala. Maka kedatangan Rasul itu adalah mengembalikan manusia kepada agama Ibrahim, ya, mengembalikan orang kepada agama Ibrahim, itu tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkenaan dengan sejarah bangsa Arab. Kenapa di Yaman itu, di daerah Syam, ya, di daerah Syam, bukan Yaman, Syam, itu banyak berhala. Kita telusuri lagi sejarahnya. Ternyata adanya berhala di daerah tersebut itu dulu ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, itu sepeninggal Nabi Adam, orang-orang itu, ya, setelah beberapa nabi berlalu, ada beberapa orang soleh, 5 orang. Namanya itu diabadikan oleh Al-Quran dalam surat Nuh. Waddan, wala suwa'an, wala yagusan, wala yauqan, wa nasra. Namanya si Wad, si Suwa, Ya'uq, Nasra. Waddan, wala suwa'an, wala yagusan, wa yauqan. Wad, Su'aq, Yagus, Ya'uq, dan Nasra. Nah, 5 orang ini orang-orang soleh di daerah Syam. Kesolehannya itu dipuja dan dipuji oleh masyarakat. Nah, ketika mereka wafat,
dibuatkanlah semacam patung demi mengabadikan kesolehan mereka. Jadi semacam ada patung kenangan lah begitu, ada prasasti kenangan di dulu ada orang soleh, kita abadikan ini namanya, dibuatlah patung. Awalnya orang-orang generasi pertama itu nggak memandang itu adalah tempat pemujaan, namanya juga orang soleh diabadikan itu kan ya wajar saja. Generasi kedua masih selamat, generasi kedua. Generasi ketiga sudah mulai tidak tahu jejak orang-orang tuanya, kenapa bikin patung itu. Akhirnya mulai mendekatkan diri ke patung itu, mendekat, mengusap-usapnya, kemudian memandangnya, wah ini sepertinya ada kekuatan magis dalam dirinya, itu ada daya tarik gitu. Karena setan mempengaruhi, pasti mempengaruhi, memberikan syubhat kepada manusia. Terus generasi berikutnya sampai generasi ratusan tahun, mungkin ribuan tahun setelahnya, baru mereka kehilangan kehilangan jejak tentang patung itu. Kenapa orang-orang tua mereka membuat patung itu? Akhirnya karena mereka tidak tahu leluhur mereka apa alasan bikin patung itu, menyembah patung itu, disembah itu patung, dijadikan Tuhan begitu, dan sebagian dijadikan sebagai perantara kepada Allah Ta'ala, sampai akhirnya kemusyrikan manusia di zaman itu Allah kirimkan Nabi Nuh alaihissalam untuk mengembalikan kepada tauhid. Itulah asal muasal adanya penyembahan agama berhala di daerah Syam. Itu karena adanya beberapa orang soleh yang diabadikan. Itu nama-namanya detail Allah ceritakan dalam surat Nuh. Orang itu akhirnya menyembah berhala-berhala itu yang awalnya orang soleh, kemudian berkelanjutan sampai Allah kirimkan Nabi Nuh untuk mengembalikan mereka kepada agama tauhid. Dan seterusnya akhirnya setelah beberapa itu muncul lagi agama semacam itu, menyembah berhala, dan berhala itu akhirnya dibawa oleh Amr bin Luhai ke Arab ya, ke Quraisy, dan Quraisy pun menyembah berhala. Nah, itu mikotnya orang Syam itu adalah di Juhfah. Wa yuhilu ahlun Najd min Qarnin. Adapun orang-orang Najd, orang-orang Saudi Arabia ya, di luar Mekah, itu ihramnya mikotnya dari Qarnul Manazil. Ya. Wa qala Ibnu Umar wa yasumun anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yuhilu ahlul Yaman min Yalamlam. Orang-orang Yaman itu ihram atau mikotnya dari Yalamlam. Nah, kita ini karena ada hadis, maka kata Nabi, luruskanlah garis itu. Dari yang Nabi tetapkan itu, dari arah Yaman itu ada Juhfah, dari arah Madinah ada Zulhulaifah, dari Yaman ada Yalamlam, dari Najd ada Qarnul Manazil. Itu kan udah empat arah itu kan. Nah, maka siapapun yang datang dari arah manapun menyesuaikan dengan itu. Ya, istilahnya hadu, jadi mengikuti garis itu. Tinggal tarik lurus saja. Nah, karena Indonesia itu kalau dari arah kedatangan itu lebih ke Yaman ininya, lebih tepat lurusannya, maka diambil lurusannya Yalamlam itu mikotnya orang Indonesia. Maka kenapa mikot kita Yalamlam? Karena kita jalur selurus kalau ditarik dengan Yaman. Makanya mikotnya mikot ahli Yaman itu Yalamlam. Kalau mikotnya orang Mekah dari mana? Mikotnya orang Mekah dari pintu rumah mereka. Iya, dari pintu rumah mereka. Itu berkenaan dengan mikot dalam ibadah haji. Semua pakai ihram, yang mikot itu semua pakai ihram. Kalau dia berniat ihram atau haji, wajib pakai ihram. Kalau tidak itu kena dendam. Tapi ada berita disebutkan bahwa ternyata tidak semua orang-orang yang tinggal dekat dengan haram itu pernah berhaji. Jadi orang-orang yang tinggal di Mekah itu sendiri, yang mungkin tinggal melengkah ke haram, ada yang belum haji banyak. Saya pernah ngobrol sama orang Saudi di sana. Itu orang-orang yang dekat Masjidil Haram itu belum pada haji itu gitu. Jadi kalau musim haji rumah mereka dikontrakin lumayan, terus sekian ribu real, dianya keluar wisata. Ya,
sebagian ada yang kemana-mana lah gitu ya. Nanti musim haji beres balik lagi mereka. Jadi sepanjang hidup begitu ya kapan hajinya? Gitu. Jadi memang haji itu benar-benar pilihan, panggilan dan taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dekat tempatnya, dekat haji enggak? Jadi sampai sekarang yang ada orang sana yang sekitar sana dekat itu belum haji. Ada yang uangnya banyak melimpah ruah belum haji ada. Bahkan dari kita juga banyak seperti itu. Ada yang jaga ringkas sehat, rezekinya ada, ongkos ada, belum haji juga ada. Ada yang sudah siap semuanya, nggak berangkat ada. Ya, karena aturan tertentu, karena kondisi tertentu dan sebagainya. Jadi walhasil haji itu selain kemampuan juga panggilan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jangan sampai tidak punya niat untuk haji, karena kalau tidak punya niat haji berarti dia menolak salah satu rukun Islam. Niatnya tetap harus ada, meskipun belum kesampaian, niat itu harus ada. Bab man ajaba sa'ila bi aksari mimma salahu. Bab tentang dibolehkannya seseorang yang ditanya menjawab lebih banyak dari apa yang dipertanyakan. Maksudnya adalah orang yang ditanya dimintai fatwa, dimintai ilmu begitu, lalu menjelaskannya lebih banyak dari apa yang dia pertanyakan. Karena terkadang orang itu kalau dijawab secukupnya, khawatirnya dia memahaminya keliru. Maka Nabi SAW dalam riwayat ini disebutkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, dari Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, anna rajulan, bahwa seseorang sa'alahu bertanya kepada beliau SAW, ma yalbasul muhrim, faqala, tentang apa yang dipakai oleh orang yang berihram. Maka Nabi menjawabnya tidak hanya satu, tetapi disebutkan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang ihram. Jadi bertanya tentang satu hal apa yang tidak boleh dipakai orang ihram, maka orang ihram itu namanya muhrim, Pak. Kalau muhrim yang ada di istilah orang kita itu yang benar adalah mahram. Mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi, itu mahram. Tapi kalau muhrim itu dari kata ihram, orang yang berihram itu muhrim. Jadi kita ada kesalahan penggunaan istilah. Muhrim adalah orang yang ihram, mahram adalah orang yang haram dinikahi atau tidak boleh dinikahi. Itu penggunaan istilah yang perlu dikoreksi. Seperti kata fitnah, di kita itu fitnah kan tuduhan. Padahal dalam bahasa Arab fitnah itu adalah huru hara, kemudian sesuatu yang dapat membawa madarat, yang dapat membawa kecelakaan, yang dapat membawa musibah, yang dapat membawa kehancuran, kemaksiatan, itu namanya fitnah. Kalau sakit masuk fitnah. Sakit masuk fitnah. Kan Allah berfirman, wa nabluukum bil khairi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan fitnah sebagai ujian. Kita mah tuduhan fitnah. Makanya yang dipakai itu al fitnah itu asyadu minal qatli, terus fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Padahal fitnah di ayat itu artinya bukan pembunuhan tapi syirik. Al fitnah itu asyadu minal qatli, fitnah lebih kejam atau lebih dahsyat dari pembunuhan. Maksudnya perbuatan syirik lebih dahsyat dosanya dari perbuatan pembunuhan. Jangan mengartikan fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu salah. Kalau mengutip ayat itu salah. Tapi kalau hanya sekedar berucap ya terserah dia. Gitu. Maksudnya dia mungkin hanya ingin berkata-kata. Tapi kalau mengatakan bahwa ada loh di Quran ada al-fitnatu asyadu minal qatli, memfitnah lebih kejam dari membunuh, maka itu bukan itu yang dimaksud oleh Quran. Yang disebut oleh Quran al-fitnatu asyadu minal qatli adalah perbuatan syirik musyrik lebih dahsyat dosanya di hadapan Allah, lebih banyak dosanya di hadapan Allah ketimbang dosa pembunuhan. Pembunuhan dapat diampuni, dapat dimaafkan. Kalaupun paling banter-banternya dikisos kan begitu. Nah kalau syirik itu tidak diampuni sampai dia bertobat benar-benar meninggalkan sebelum wafat dan sebelum mati. Kalau pembunuhan itu masih diampuni. Apalagi dalam Islam pembunuhan kan ada 3, sengaja, mirip sengaja, keliru.
Jadi dalam Islam nggak ada pembunuhan berencana atau tidak berencana, itu nggak ada. Cuma 3, sengaja, mirip sengaja, keliru. Yang dikisos itu yang pertama, yang disengaja. Yang disengaja. Apa maksud yang disengaja? Dengan menggunakan alat yang dapat membunuh. Gitu. Yang kedua, mirip disengaja itu memukul orang dengan alat yang tidak membunuh, tapi orangnya meninggal. Gitu. Nah kalau yang ketiga yang keliru itu adalah orang yang tidak sengaja melakukan apapun kena orang itu namanya keliru. Dan bisa dimaafkan kalau ahli korbannya memaafkan, saya maafkan kesalahan dia membunuh anak saya misalkan, maka itu kisos tidak perlu dilakukan dan hendaknya membayar diat, yaitu 100 ekor unta, sekitar 2 miliar zaman sekarang. Makanya para TKW itu yang lolos dari hukuman eksekusi mati di Arab Saudi yang telah vonis itu dapat digugurkan oleh tebusan 2 miliar dari keluarga korban, baru selamat mereka. Kalau tidak ya di sana tegas hukuman. Ada 3 hukuman di Saudi itu yang benar-benar ditegakkan hukum pancung itu. 1 narkoba, 2 terorisme, 3 pembunuhan. Makanya orang gak berani di sana macam-macam. Ya, sejagar apapun di kita suka membunuh di Saudi mah gak akan berani. Gak akan berani karena bisa disikat semua itu. Algojo yang turunan asap kopi itu yang sudah kita ceritakan. Itu jago-jago itu. Tentunya oleh hakim ya, oleh pengadilan. Nah, kesimpulan hadis ini adalah bahwa seseorang itu boleh menjawab lebih banyak dari apa yang dipertanyakan oleh penanya. Di sini juga sama, ada seorang laki-laki bertanya ke Rasul, apa yang dipakai oleh orang muhrim ya Rasul, orang ihram. Beliau menjawab, la yalbasul qamisa wala imamata wala sarawila wala burnusa wala sauban masahul warsu aw za'faran fa illam yajid anna laini falyalbis al-khuffaini wal yaqta'huma hatta yakuna tahtal ka'baini. Rasul menjawab, orang yang ihram tidak boleh memakai kamis yang berjahit ya, gamis berjahit. Walal imamah tidak boleh menggunakan udang-udang. Jadi yang biasa pakai udang-udang di sana jangan dipakai. Walal sarawil juga celana sirwal. Walal burnus, walal sauban masahul waras juga tidak boleh menggunakan pakaian yang diusap oleh minyak wangi. Nggak boleh pakai wangi-wangian ya, wayahna. Karena beberapa hari manasik itu adalah hari menundukkan diri, mengembalikan kita kepada fitrah, tanpa minyak wangi, tanpa pakaian bagus, tanpa pakaian berjahit. 2 helai kain saja yang kita pakai untuk menutup aurat kita dan melakukan manasik haji atau umrah dengan kondisi semacam itu. Kemudian sandalnya juga tidak boleh pakai yang menutupi memuncangan, harus dibuka memuncangannya. Wa illam yajidna, kalau tidak ada sandal maka boleh sepatu tapi tetep itunya ujungnya sepatu tetep ujung disoak nih bahasa orang disoak itu ya, atau yang lebih di kita mah populernya ada bustom, pakai bustom, abu sapotong bustom itu lebih bagus. Tidak boleh pakai sepatu, yang jelas mata kaki harus kelihatan. Boleh sepatu dicoak begitu supaya ini, ataupun pakai yang sudah jadi bustom namanya. Dan lebih betul lagi pakai sendal. Maka di Mekah itu kalau mau ingin kaya raya jualan sendal swallow. Musim haji itu sendal swallow itu laku keras di sana. Pertama karena untuk sholat itu kalau gampang dibawa kemana-mana, kalau hilang juga tidak terlalu sedih hati, ketukar itu tidak sedih hati begitu. Dan paling praktis. Makanya orang yang ini mah mengenal situasi mah bisnisnya bisnis sendal swallow misalnya. Luar biasa besar. Ihramnya wanita. Ihramnya wanita ya seperti pakaian yang biasa mereka pakai. Cuman satu saja, tidak boleh pakai tutup muka. Cadar. Orang ihram, wanita ihram tidak boleh pakai cadar tutup muka, harus dibuka. Ya, itu seperti. Makanya ini juga menguatkan seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya cadar itu tidak wajib. Buktinya apa? Pas ihram dibuka. Pas dia haji, umrah dibuka. Ya. Kalau itu sesuatu yang diwajibkan tidak akan dibuka. Maka dari itu Nabi SAW dalam banyak
cerita ya, dijelaskan, saya menghitung ada 4 hadis yang kuat, yang sahih, menunjukkan bahwa para sahabat itu, para wanita istri-istri mereka tidak bercanda, karena sudah saya jelaskan sebelumnya kan hadis-hadisnya. Dan hadis ihram juga ini menguatkan juga bahwa wanita tidak boleh menutup wajahnya ketika ihram, baik haji ataupun umrah. Adapun kalau untuk menghindari fitnah selain ihram dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang, karena fitnah semakin menyebar, merebak dan banyak, maka boleh-boleh saja mereka dianjurkan menutup wajahnya karena kondisi yang sekarang serba fitnah. Mata laki-laki di zaman sekarang tidak bisa lepas dari melihat lawan jenisnya, maka dianjurkan menggunakan penutup. Tapi kalau dikembalikan kepada hukum, ya hukumnya tidak wajib dan hanya sekedar untuk menjaga fitnah. Kalau itu kan harus lebih banyak menerangkan Ya, apa aja yang dibolehkan menerangkan di situ tentang segala macam Haji. Jadi ini bab ini berkenaan dengan kalau orang ditanya, maka yang ditanya itu boleh menerangkan panjang lebar kali tinggi gitu. Supaya yang bertanya itu pahamnya itu utuh. Supaya tidak kalau dijawab hanya sekedarnya saja, khawatir ya si yang bertanya itu kurang paham dengan baik gitu. Maka orang yang menerangkan itu dianjurkan menjelaskan sedetail mungkin. Ya, Nabi SAW ketika ditanya tentang pakaian apa yang dipakai oleh orang yang berihram, Nabi menjawabnya banyak tuh. Tidak boleh pakai gamis, tidak boleh pakai sorban di imamah, tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai pakaian yang berwangi ya, dan lain sebagainya. Juga tidak boleh pakai sepatu yang ketutup mencangena. Kalau ada sepatu maka dibuang itu ujungnya dan supaya kelihatan mata kakinya. Juga pakai sendal lebih baik. Na'alain di sini sendal. Itu tata cara kita melakukan ihram. Lebih detailnya nanti pas di bab haji kita akan bahas lebih detail. Ini mah hanya menjelaskan bahwa Nabi ketika ditanya apa yang dipakai oleh orang yang ihram, Nabi menjelaskannya detail. Padahal ditanyanya sederhana, apa yang dipakai orang ihram? Nabi menjawab, nggak boleh ini loh, nggak boleh ini, nggak boleh. Artinya selain yang disebutkan itu boleh. Gitu. Tidak mesti warna putih pakaian ihram itu, dan tidak mesti harus dari made in Cina gitu kan. Tidak mesti harus dari, bebas. Kita punya kain hordeng di rumah, wah wajah yang ihram. Nah, silahkan pakai itu. Kayak ini kan tidak berjahit nih, boleh pakai ihram untuk daerah mah gitu. Karena apa kan beda dengan orang lain kan putih, kalau ihram ini boleh, ini kan tidak berjahit. Berjahit yang dimaksud adalah tidak bersambung. Kalau jahitan ini semua jahitan, semua kaputan, tidak boleh sambung ini atau sambung sini. Kan itu kalau sekelilingnya jadi jahitan bukan? Ya tidak apa-apa. Kalau jahitan seperti ini, nah ini tidak apa-apa. Karena itu mah jahitannya bukan jahitan yang bersambung. Maksud jahitan yang nggak boleh itu jahitan yang bersambung. Yang bersambung ya, bukan jahitan yang di ujung-ujungnya. Kalau semua jahitan nggak boleh, itu gespernya orang ihram kan itu ada itu tenunan kaputan jahitan. Cuman yang nggak boleh itu yang bersambung. Itu kan ke bawahnya itu takut lepaskan pakai sabuk. Ya. Jadi boleh. Boleh. Iya kalau kita maksudnya sabuk itu kan dibuat itu kan pasti ada kaputan sabuk itu kan. Tetapi kan dia bukan pakaian yang berjahit sabuk itu. Jadi boleh pakai sabuk. Boleh pakai sabuk ya. Supaya tidak melorot gitu. Kayak ihramnya sendiri di ujungnya kan pasti ada itunya ya. Ada obras apa? Ya ada obrasan kan. Nah, obrasan itu bukan jahit. Obrasan itu adalah karena dia tidak menyambung kain. Tidak menyambung kain. Biar rapi. Biar rapi. Kalau itu kan kain ihram dipakai kain kafan itu tidak apa? Oh itu mah tradisi orang-orang yang dari Bengali kalau nggak salah. Saya sering lihat mereka itu
beli pakaian yang bermeter-meter, kemudian dikeum di jam-jam. Jam-jam na ember. Saya tanya, Sodik, buat apa itu? Buat saya kalau mati mau pakai kain kafan ini. Jadi kain kafannya sudah tercelup jam-jam. Apa hukumnya? Ya tidak dianjurkan oleh Nabi tidak pernah menyuruh apa-apa. Yang kedua, menurut saya mudarat karena apa? Air jam-jam itu buat diminum. Oh iya malah ditandian ke ember kemudian dipakai boeh kan tidak peruntukannya. Air arbak kan gitu. Berlebih. Dekat pustakaan sebelah sana itu. Nah itu sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Air zam-zam itu untuk diminum. Zam-zam itu 5 syuribalahu untuk diniatkan untuk apa itulah zam-zam diminum. Dengan berdoa, misalkan kita punya keluhan di dalam diri kita ada mah misalkan, maka ambil zam-zam doakan, ya Allah, saya minum zam-zam niat karena Engkau, Bismillah, mudah-mudahan Engkau memberi kesembuhan dalam penyakit mahku. Maka zam-zam itu akan menyembuhkan penyakit mahnya dan lainnya sebagainya. Ada sebuah kisah wanita dari Maroko, anak pengusaha, dia ceritakan kisahnya, itu terkena tumor payudara. Sudah keliling kemana-mana, bahkan ke Eropa dia sudah mencari pengobatan, ke Jerman segala macam. Ada seorang syekh menganjurkan coba kamu umrah sana ke Makkah Al-Mukarramah, ambil zam-zam, bacakan doanya, usapkan di bagian yang kamu keluhkan itu. Dia ke sana berangkat, minum zam-zam, kemudian ngambil air zam-zam di telapak tangannya, diberdoa kepada Allah. Karena ada hadisnya bahwa zam-zam itu untuk khasiatnya zam-zam itu untuk apa dia diperuntukkan, diniatkan. Maka dia berdoa kepada Allah supaya disembuhkan sakitnya, dan dia usapkan di hotel itu, diusapkan kepada bagian yang dikeluhkan, sembuh. Dan dokternya pun yang selama ini merawat itu merasa kaget juga. Subhanallah, ini semua adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ada hadisnya, zam-zam itu ma'u zam-zam 5 syuribalahu. Air zam-zam itu adalah gunanya adalah untuk apa dia diniatkan. Yang punya apa yang memang kalau secara medis logik memang mungkin tidak tertangkap, tapi karena itu zam-zam itu ma'ul mubarak, air yang diberkahi, air yang berkhasiat, air khusus begitu dengan izin Allah, maka itu dapat 5 syuribalahu, dapat diperuntukkan untuk mengobati apa yang diniatkan oleh yang meminumnya. Dan enggak ini itu enggak saat-saat kenapa ya? Oh ya, itu juga bagian keajaibannya, betul. Iya. Kalau diambilnya dari seharian Musim haji itu kan yang terdaftar visa aja 4 juta jemaah. Belum yang untuk dijual. belum yang selain kuota 4 juta orang yang haji itu, ada lagi berjuta-juta yang non kuota. Non kuota maksudnya orang-orang sekitar, anu tinggal celek masuk, tinggal juga orang-orang, maaf ada yang masuk itu kan lewat burung, lewat ini, lewat apa jalan-jalan tikus gitu ada itu. Jadi kalau dihitung-hitung bisa mungkin 5 juta. Itu air zam-zam diminum oleh orang sebanyak itu di waktu yang bersamaan, hampir bersamaan, di hari-hari bersamaan, tidak sah. Terus digali tidak sah. Ada perusahaan dari, kalau tidak salah dari Amerika, mereka mengajukan proposal bisnis kepada Arab Saudi investasi untuk mengkristalkan air zam-zam. Kemudian supaya dia berbentuk makanan minuman lain ya, sehingga bisa dikonsumsi dimanapun, kapanpun, dan bisa disimpan. Tapi tidak diizinkan oleh pemerintah Saudi karena ya agar dibiarkan seperti bagaimana alamiahnya begitu. Aja silakan kalau minum silakan, ambil silakan, minum bawa silakan. Tapi kalau untuk industrialisasi tidak boleh. Tapi dijual bisa kan? Dijual bisa dijual bisa. Maksudnya diindustrialisasi, ada perusahaan besar nyedot airnya kemudian dikristalkan, dijual kristal airnya itu tidak ada. Jam-jam olahan itu di sana tidak diperkenankan. Misalkan ada teh botol tapi airnya zam-zam kan nggak ada di sana. Kemudian dikristalkan jadi apa gitu. Teh kemasan juga bukan zam-zam di sana. Ya tidak boleh. Ya,
misalnya. Tapi kalau untuk oleh jamaah dibawa kepada keluarganya, dibawa ke negerinya bergalon-galon silahkan. Meskipun hanya diizinkan 5 liter, tetapi bisa juga lebih dari 5 liter, tapi dengan cara dia kirim kargo sendiri. Kirim kargo yang rapi bisa lewat perusahaan kargo. Berpuluh-puluh liter juga boleh. Saya lihat kan pakai sedikit gede, Ya. banyak itu. Di bawahnya pakai ini kursi roda buat orang. Ya, tapi ke pesawat nggak boleh itu. Biasanya suka disuruh dibuang. Maksudnya di Mekah. Oh, di Mekah ya. Biasanya kalau dibawa ke kita itu disuruh dibuang ya. Karena sudah ada paket yang khusus dibawa oleh kargo. Maksud saya kalau mau lebih dari itu, mau jam-jam yang benar-benar asli, itu kirim pihak kargo laut. Jadi jam-jam misalkan 5 galon di packing begitu, kemudian dikirimkan lewat jasa kargo laut. Mungkin nyampainya sebulan 2 bulan, tapi itu sampai ke rumah. Surabaya yang suka import air zam-zam tuh. Iya, betul. Pasar baru sih. Pasar baru sih. Enggak, maksudnya import jutaan liter. Betul. Jadi intinya mah ya apa namanya, bisa diimpor, tetapi mungkin harus apa namanya, dengan kargo laut biar murah. Itu bagusnya. Yang jelas khasiat zam-zam itu adalah 5 syuribal laut. Khasiat zam-zam adalah untuk apa dia diniatkan diminumnya. Mau menyembuhkan apa, bacakan saja doa. Orang kafir dikasih zam-zam Nggak apa-apa, itu kan minuman. maksudnya dianya jadi minuman. Nggak apa-apa. Tapi tidak jadi dia iman langsung ya. Maksudnya bisa kan. Iya. Ada penelitian dari Jepang, katanya itu air zam-zam itu air yang paling ideal untuk dikonsumsi oleh tubuh manusia. Unsur-unsurnya segala macam itu katanya paling ideal. Juga konfigurasi airnya, ya. Susunan molekul airnya itu paling sempurna. Ada penelitian dari TDS-nya paling tinggi. Ya. Dan ada pengukur TDS. TDS itu TDS tinggi itu 500 lebih. 700 Iya makanya 500 lebih. Iya. total sorry. Ajaib. Yang jelas betul-betul ajaib memang. Sumurnya kecil, tetapi jutaan orang minum tuh nggak habis-habis. Dan dari dulu ya, kita sering mendengar sumur saat kan, Iya. sumur saat atau mungkin tadinya banyak tiba-tiba saat. Nah di sana itu nggak pernah saat sebenarnya. Di lautan ya. Itu yang ajaib itu ya. Setelah itu air jam-jam yang disuplai ke Madinah itu pakai pipa atau dipakai mobil tangki itu? Allah alam itu saya belum tahu. Tapi pernah mendengar sih belum pasang pipa mereka. Belum. Belum pasang pipa. Jadi masih disalurkan oleh tangki. Oleh tangki-tangki besar. Allah alam ya. Mungkin sekarang ada modernisasi yang mungkin sudah pakai pipa. Apalagi sekarang ada itu kan, ada kereta Mekah Madinah ya. Iya. Ya, mungkin lebih bagus lagi tuh distribusi jam-jamnya itu Gerbong tangki. tinggal di titipkan aja di kereta itu sampai. Yang jelas di Madinah kita tidak pernah kekurangan air zam-zam. Di Masjid Nabawi itu Iya. banyak zam-zam itu. Dingin lagi sudah di termos gitu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa kesana lagi ya. Ini mengenai pakaian, Rasul itu pernah memakai warna apa bajunya? Rasul Selain putih. Kesukaannya itu warna putih. Ya, Kemudian juga beliau sering menggunakan warna hijau. hijau. Lalu merah juga pernah ya. Warna merah pernah. Kemudian hitam. Kalau hitam itu beliau sering menggunakannya ketika ini perang. Karena lebih kelihatan gagah. Panjinya Rasul itu warnanya hitam. Panjinya Rasul warna royah. Adapun pakaian sehari-hari adalah putih. Beliau menyukai pakaian putih. Kemudian kadang pakai hijau dan lain sebagainya. Tetapi memang hati-hati juga itu panji Rasul berwarna hitam. Akhirnya ditafsirkan oleh masing-masing orang itu bendera saya katanya. Nah ini salah ya, bahwa
bahwa banyak orang mengklaim mengatakan bahwa inilah kita mengikuti panjinya Rasul, padahal mereka tidak menjalankan, tidak mempelajari, tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mengaku pengikut Rasul hanya karena warna panjinya sama, gitu. Ya. Kalau memang pengikut Rasul, ini pelajari saya ikuti sunnah beliau, ya. Berkehidupan dengan cara hidup beliau dan lain sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang terakhir di bab ini, di bab tentang ilmu, ya. Dan selanjutnya kita masuk ke kitab wudu. Ini sudah masuk kepada pembahasan fikih kita ini, ya. Itu wudu, sholat, kemudian lain sebagainya. Bahas fikih, gak apa-apa ya, bahas fikih ya. Fikih sehari-hari gak apa-apa ya. Kaji dari depan wudu. Maka kalau ada pertanyaan silakan. Ini kan Rasulullah kan memimpin perang, berarti dia berperang. Iya betul. Berarti banyak sudah pernah ada korban hasil tebasan Rasulullah itu. Nah, Rasul itu sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membunuh orang, tidak pernah menebas orang. Di dalam perang dulu. Iya, jadi beliau ada hadir memimpin, tetapi tidak tidak berkecamuk di lapangan itu. Pasukan yang datang, pasukan yang datang. Rasul memimpin hadir, mengatur bersama, dan beliau tidak pernah mundur. Perang Hunain itu perang terbesar setelah Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah itu perang Hunain melawan suku Hawazin di daerah Mekah sana itu. Suku Hawazin itu kuat sekali. Nah, ketika perang Hunain jumlah umat Islam itu jauh lebih banyak daripada jumlah musuh. Sampai Allah menegurnya, kalian itu tertipu oleh jumlah kalian yang banyak. Dalam ayat itu kasratukum, yaitu jumlah banyak kalian itu membuat kalian merasa terlalu percaya diri dan kurang persiapan dan juga kurang kurang mentalnya, karena merasa banyak pasti menang gitu kan. Melawan suku Hawazin. Ternyata baru perangan dimulai sudah kocar-kacir pasukan Islam itu. Kenapa kocar-kacir? Karena banyak diisi pasukan yang baru masuk Islam, penduduk Mekah, kan gitu. Jadi wajar belum kuat-kuat amat imannya gitu. Sementara perang Hunain itu suku Hawazin mengerahkan segala macam harta bendanya, wanita, harta benda segala macam dikerahkan supaya pasukan Hawazin tidak mundur menghadapi Rasulullah SAW dalam perang. Nah, ketika perang berkecamuk itu pasukan Islam kocar-kacir udah, ya, sampai sahabat-sahabat juga banyak akhirnya tersedot. Hanya Rasulullah SAW yang berdiri di depan, tidak lari. Kemudian dimanggil, ya Mas, panggilkan si Anu, panggilkan suku Anu, panggilkan. Gorowok maksudnya. Teriaklah panggilan mereka. Akhirnya Abbas memanggilkan, wahai suku ini, kembali. Masa kalian tega meninggalkan Rasul? Rasul di depan, enggak lari. Akhirnya Rasul SAW mengambil tanah syahatil wujuh, dilemparkan tanah itu ke orang Hawazin, dan kemenangan dialami oleh umat Islam. Artinya sebenarnya bagi Allah itu mengalahkan musuh sebanyak sekuat sehebat apapun mereka, bagi Allah gampang. Rasul hanya ngambil tanah, lemparkan, itu mereka kalah, itu tidak bisa melihat pada berjatuhan kalah. Tapi Allah ingin usahanya kaum muslimin gimana? Kok pada mundur? Qad a'jabatkum kasratukum, banyaknya jumlah malah kalian membuat kalah begini kan. Mentalitasnya merasa menang, akhirnya tidak tawakal pada usaha sempurna dan tidak persiapan. Bagi Allah memenangkan peperangan itu sangat gampang. Rasul ambil tanah, awurkan, menang ya. Ya kan? Sambil syahatil wujuh, menang. Tapi Allah ingin mana bukti pengorbanan perjuangan kita gitu kan. Malah pada kabur. Akhirnya dipanggil lagi, datanglah pasukan kabilah ini, datang lagi, pasukan datang lagi. Dan dengan izin Allah Ta'ala, Rasul memenangkan peperangan hanya dengan menghamburkan kepalan tangan kepada pasukan Hawazin, dan peperangan dimenangkan oleh umat Islam. Nah, ketika pembagian harta ghanimah perang itu banyak sekali, tadi saya jelaskan kan, orang Hawazin mengerahkan semua harta bendanya. Itu
kambing, kuda, onta ribuan. Akhirnya Rasul bagikan kepada pasukan Islam yang baru masuk Islam itu, buat Abu Sufyan 1 lembah kambing berapa ratus itu, buat ini sekian domba, buat ini sekian domba onta. Sampai orang Madinah itu bahasa kitanya menggigit jari. Rasul kau bagi-baginya kepada kabilahnya saja gitu kan. Sudah ketemu dengan keluarganya kita ditinggalkan, perasaannya gitu. Akhirnya Rasulullah SAW mendengar desas-desus itu, mendengar Rasul pidato, wahai ahli Ansor, orang-orang Ansor orang Madinah, mereka balik bawa kuda, bawa onta, bawa hewan-hewan, sementara kalian nanti pulang membawa saya ke Madinah. Itu orang Ansor pada menangis, keimanannya tersentuh. Iya ya, orang Mekah itu balik bawa onta, bawa kuda, bawa kambing, kita balik bawa Rasulullah SAW. Mana yang lebih mulia dan mana yang lebih menguntungkan, ghanimah atau Rasul? Pasti Rasul. Mereka pun menangis dan akhirnya radina, ya Rasul, kami ridho, kami taat, kami ridho, kami taat. Itulah sepenggal kisah perang Hunain dari Hawazin. Ini waktu Pilpres 2019 ya. Nah, Warisman tuh berdoa seperti doanya waktu perang Badar. Ternyata kan tetap kalah gitu. Iya. Jadi itu emang merendahkan Islam jadinya kalau itu kesannya gitu. Kalau saya boleh komentar, sebenarnya mah keliru juga menganalogikan menganalogikan pemilu dengan perang Badar itu tidak tepat juga. Tidak tepat karena bukan percaturan antara kekuatan Islam dengan non Islam, semuanya Muslim. Semuanya Muslim, tidak boleh dihukumi dianalogikan seperti perang Badar karena Muslim menghadapi Muslim, nggak boleh. Jadi tidak ada sana. Sehingga kalau dia pun membaca doa semacam itu, menurut saya tidak tepat. Ini tinjauan perspektif fikih ya, tidak tepat. Ya, kalau itu hanya sebatas trik cara cara berkampanye tertentu ya silakan itu bukan Muslim. Tapi kalau kita tinjau dari perspektif fikih, dari perspektif ilmu agama kita, maka ketika dua kontestasi adalah dua-duanya Muslim, maka tidak boleh konteks perang Badar itu dihadirkan kemudian dibacakan doa, ya Allah kalau kau kalahkan kelompok ini maka kau tidak akan disembah. Apa hubungannya? Ya, jadi menurut saya terlalu berlebihan kalau sampai konteks Badar itu dibawa kepada percaturan politik. Terlalu berlebihan. Allah Ta'ala alam, itu tinjauan fikih. Meskipun kita pendukung salah satu calon, tapi tidak segitunya lah, tidak segitunya. Gitu ya Pak Riza. Wa'alafu minkum alhaqqum bi rabbikum wa ma taufiquna illa billah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.